Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Akhirnya teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, ya, Iran itu menyerang Israel sebagai tanggapan atas serangan Israel ke konsulatnya di Suriah, di Syria. Ya paling tidak ini serangan Iran ini kan selain sebagai tanggapan atas aksi, sebagai reaksi atas aksi yang justru diawali oleh Israel sendiri, di sisi lain itu kan punya efek positif ya. Tidaknya ketika saya kemarin lihat di X ya, itu ada warga yang dia posting bahwa setelah 6 bulan lamanya setiap hari terdengar suara pesawat gitu ya, sepanjang hari, sepanjang waktu, sehingga mereka tidak bisa tidur ya. Bayangkan 6 bulan lebih sampai seperti itu, ada dengungan pesawat yang keras sekali sehingga warga tidak bisa tidur. Nah ini untuk pertama kalinya karena ada serangan dari Iran, mereka jadi tidak mendengarnya dan bisa tidur begitu kan. Ini masya Allah, ini serangan Iran hanya segini saja sudah membawa berkah, orang-orang Palestina jadi bisa tidur, karena sebelumnya selama setengah tahun terakhir itu susah tidur mendengar tadi itu dengungan pesawat yang memekakan telinga setiap hari, setiap saat, setiap waktu dari pesawat-pesawatnya Israel begitu. Bayangkan betapa tersiksanya hidup di Israel, di Palestina begitu, di Gaza terutama. Ya terlepas kita sebagai ahlu sunnah itu kurang, ya jelas berseberangan pemahamannya dengan dengan Syiah Iran begitu. Iran yang notabene saya itu, ya kita mungkin harus hilangkan perbedaan itu dulu, bahwa intinya bahwa dia berperang untuk untuk nasionalismenya, untuk membela diri, di samping juga dia punya dampak kepada nilai kemanusiaan gitu. Membela Palestina kan tidak harus menjadi siapapun, tapi itu membela Palestina menjadi manusia gitu aja. Artinya ketika kita membela Palestina adalah membela kemanusiaan, karena mereka Palestina bangsa yang terjajah begitu kan, apalagi sesama muslim begitu ya. Dibandingkan dengan penguasa-penguasa Arab yang lain kayak Arab Saudi ya toh, terus mana itu Yordania, terus Uni Emirat Arab, mereka Mesir apalagi pemimpin muslim yang malah tidak mau membantu muslim, tapi hanya mementingkan kepentingan diri ataupun negaranya semata demi mengamankan kekuasaannya begitu kan. Karena mereka kan sama-sama hampir semuanya di belakang mereka ada Amerika begitu ya. Mereka semuanya ada deal lah dengan Amerika gitu. Karena memang sejarah berdiri mereka juga ada campur tangan negara-negara barat waktu itu kan. Jadi mereka tidak membantu Palestina, ya tidak peduli dengan Palestina ya karena faktor kepentingan pribadi mereka, kepentingan urusan domestik mereka sendiri begitu kan. Nggak ada urusan lah dengan Palestina, apapun yang jadi Palestina tuh ya nggak peduli begitu. Mau pada sekarat mau pada mati sudah diangkat 30.000 lebih, dan sebagian besar juga anak-anak sekarang yang kelaparan di Rafah juga nggak dipedulikan, juga itu sudah nggak peduli begitu ya. Dan di Indonesia sendiri itu proksi-proksinya ya, kelompok-kelompok yang mengaku sebagai salafi katalah begitu, tanda petik gitu ya. Mereka itu ya kurang lebih sama suaranya dengan induk semangnya di Arab Saudi begitu. Jadi mengecam Hamas, mengecam orang-orang di Gaza, di Palestina begitu kan. Sampai sekarang nggak ada yang mereka mengecam Israel, ibaratnya enggak ya, hanya bahasa-bahasa saja, tapi lebih kepada mereka itu ya lebih mengecam Hamas, karena kata mereka itu, kata ustaz mereka yang
ngajinya di AC itu mengatakan bahwa harusnya itu Hamas ya hijrah dari situ begitu, jangan melawan, karena dengan melawan akan banyak menimbulkan korban, justru yang merugi adalah orang-orang Gaza sendiri. Itu kan pemahaman yang sangat tidak masuk akal begitu kan. Coba kalau itu diterapkan dulu ketika zaman penjajahan, ya kita hijrah saja dari Nusantara karena di sini banyak mengalami penderitaan kesulitan akibat penjajahan. Ya kapan merdekanya? Otak nggak dipakai seperti itu. Ya, logikanya itu di mana? Mereka tuh punya hak untuk membela diri. Masalah korbannya itu memang ya tidak bisa dihindarkan. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana menekan Israel, menekan Amerika agar korban itu jangan terlalu banyak berjatuhan begitu. Malah bukannya kita malah mengecam Hamas begitu. Hamas itu kan mereka itu kan kelompok perlawanan, kelompok perjuangan yang ingin memperjuangkan kemerdekaannya, memperjuangkan haknya sebagai bangsa merdeka, bangsa yang bebas dari penjajahan, kan begitu cara berpikirnya begitu kan. Ditambah lagi sekarang ya tadi pertama ya kelompok Salafi, mungkin kelompok kedua ya terutama orang-orang yang dari Nahdiyin ya, yang mungkin garisnya garis agak liberal karena ketua Nahdiyinnya sendiri yang sekarang dulu pernah berkunjung ke Israel ya, atas undangan dari Israel dia berkunjung ke sana ya. Kalau cara berpikir dia itu kemudian diikuti oleh orang-orang yang sepaham dengan dia, nanti bisa berbahaya begitu ya. Itu akan justru merugikan perjuangan orang-orang Palestina sendiri. Jadi mungkin teman-teman semua, jika kita mau ke hadis nanti siapa yang akan mendukung Imam Mahdi ya, dan siapa yang akan mendukung Dajjal kita dengan peta seperti ini, karena kan bagaimanapun konflik Palestina Israel itu kan bagian dari kejadian-kejadian ataupun peristiwa di akhir zaman begitu. Jadi saya pikir sudah bisa dipetakan begitu. Orang-orang yang akan mengikuti Dajjal itu ya orang-orang yang selama ini mendukung Israel, mengecam Hamas begitu. Siapapun itu dimanapun dalam skala negara, skala person, skala ormas, skala aliran kelompok, kurang lebih seperti itu. Ya, orang-orang yang mendukung pemimpin Arab, mendukung Salman, mendukung Raja Abdullah, pendukung Asisi, pendukung siapa itu penguasa Uni Emirat Arab siapa itu ya kurang lebih seperti itu. Bahrain, mereka itulah yang akan kemudian nanti menjadi pendukung Dajjal. Dan juga negara-negara barat kayak Amerika, Inggris terus mungkin Perancis, Jerman, itu jelas nanti akan berdiri di belakang Dajjal begitu. Sedangkan yang nanti akan bersebarisan dengan Imam Mahdi kurang lebih ya yang setelah ini mendukung Hamas begitu, baik skala negara, skala tokoh pemimpin, skala ormas ataupun skala pribadi begitu. Jadi hati-hati kalau Anda tuh sampai sekarang kok masih hatinya condong untuk mengecam Hamas, membela Israel, membela kebijakan-kebijakan pemimpin Arab yang pro Amerika Israel, itu hati-hati, jangan-jangan nanti diarahkan dukungannya hati kita untuk kepada Dajjal, naudzubillah. Karena hampir semua ulama sepakat bahwa nanti Dajjal ya sebarisan dengan Israel, karena mereka Yahudi itu nanti akan yang menjadi pasukannya Dajjal. Dan yakinlah pasukan Dajjal pasti akan dikerahkan begitu. Ada juga hadis yang lain bahwa nanti kan Nabi itu mengatakan nanti di akhir zaman suatu waktu nanti umatku akan ada 3 poros begitu kan. Ada poros di Syam, poros di Yaman, sama poros di Irak. Nah, kan sekarang terbukti ya. Di Syam itu berarti di Palestina yaitu Hamas tadi itu, dan faksi-faksi yang lain. Terus
di Yaman di Houthi itu Houthi, dan yang di Irak berarti ya kelompok perlawan Irak. Yang sekarang semua tiga faksi ini, tiga kelompok ini menyerang kepada Israel semua. Tapi ketika para sahabat menanyakan kepada siapa nanti ya, ketika kita melewati zaman itu, nanti kira-kira kita nanti berpihak ke kelompok yang mana? Nabi bilang ya yang di Sam, berarti di Hamas tadi itu, di Baitul Maqdis. Begitu ya. Ya, artinya mungkin bisa diambil di sini kan, karena mungkin kelompok Irak ataupun Yaman itu kan sebenarnya mereka hanya proksi daripada Iran begitu, yang bisa dikatakan lebih kepada apa ya, lebih kepada politik kepentingan untuk kawasan ya, bukan kepentingan apa yang lebih idealistik ataupun lebih Islami begitu, kepentingan apa dunia Islam, mungkin bukan itu. Kalau Hamas kan, kalau Hamas itu kan dia orientasinya visinya kan jelas ya, untuk eksistensi negara Palestina begitu, untuk eksistensi umat Islam juga, karena ingin menjaga Al-Aqsa tentu saja ya, Baitul Maqdis itu, dan juga ingin kurang lebih ya, kalau saya pernah baca itu mengimplementasikan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada kelompok umat yang tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah terkalahkan ya, walaupun apapun yang menimpa mereka, kesulitan apapun yang menimpa mereka gitu, sampai suatu waktu nanti Allah akan memenangkan mereka. Ketika para sahabat bertanya siapa mereka Nabi, ya mereka yang ada di Baitul Maqdis, di sisi Baitul Maqdis. Berarti itu Hamas begitu kan, seperti itu. Jadi bukan semata-mata persoalan teologis ya ini, karena nanti suatu waktu memang akan terjadi peperangan antara umat Islam dan Yahudi, tapi di sisi lain ya memang ada kepentingan eksistensial umat Islam sendiri di sana ya. Selain juga dalam rangka untuk menjaga marwah Masjid Al-Aqsa jangan sampai dilecehkan, dicapit-capit oleh Israel begitu. Bahkan sekarang isu yang berkembang itu Israel akan ada ritual, akan menyalakan ritual untuk penyembelihan sapi merah di dekat situs Masjid Al-Aqsa. Ini kan yang kemudian konon menjadi alasan kenapa Hamas kemudian menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu begitu. Ya, demikian teman-teman, semoga ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Jangan-jangan ini waktunya sudah dekat begitu, akan datangnya peristiwa-peristiwa yang sangat penting di akhir zaman begitu. Semoga kita ada di barisan orang-orang yang benar, orang-orang yang diberikan petunjuk dan rahmat Allah SWT untuk bersama-sama meninggikan agama ini ya, untuk menegakkan iman ini begitu, untuk keselamatan kita tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat begitu kan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.